Selamat sore, Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, sore ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita sama-sama untuk bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sadar bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, maka kami tidak mampu untuk boleh membaca dan merenung serta mengerti apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, mampukan maksimalkan kami semua yang membaca dan mendengar firman Tuhan sore hari ini. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Tolong kami. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Bahkan Tuhan, kami patahkan setiap pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat yang mencoba untuk menghalangi pemberitaan firman ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta kuasa Roh Kudus berdaulat bagi kami saat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk membaca dan belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca dari kitab Lukas pasal 24 ayat 21 sampai dengan 23. Lukas pasal 24 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lukas pasal 24 ayat 21 sampai dengan 23. Tindakan Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Namun yang pasti jauh lebih indah dibandingkan keinginan kita. Tindakan Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Namun yang pasti jauh lebih indah dibandingkan keinginan kita. Kekasih Kristus, memang tidak sedikit orang yang merasa kecewa ketika apa yang ia harapkan tidak menjadi kenyataan. Hanya saja bila kita menyadari bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka ketika yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan tetap mensyukurinya. Sebab kita tahu bahwa hikmat yang ada pada diri kita terbatas, sehingga harapan kita pun tidaklah sempurna. Kekasih Kristus, tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kasih, kuasa, dan hikmat-Nya melampaui
yang ada pada diri kita. Itu sebabnya apapun yang ia kerjakan pasti jauh lebih indah dibandingkan yang kita harapkan. Bahwasannya kita tidak perlu berputus asa ketika apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah yang dialami oleh dua orang murid Yesus dari Emmaus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 24. Kedua orang murid ini berkata bahwa mereka berharap Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Sedangkan ternyata Yesus ditangkap dan mati di kayu salib. Sebenarnya di balik semuanya itu, Allah memiliki rencana yang lebih besar. Bukan sekedar membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Melalui pengorbanan Kristus, Ia memerdekakan manusia dari penjajahan dosa. Oleh karena itu, ketika tindakan Allah tidak sesuai dengan harapan kita, tak perlu kita berputus asa. Sebab rencananya jauh lebih indah dibandingkan keinginan kita. Kekasih Kristus, mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sangat terbatas dalam segala hal. Sedangkan Tuhan tidak. Oleh sebab itu, kalau kita berharap sesuatu dan tidak terpenuhi seperti harapan kita, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita marah. Tapi mari kita mau belajar bersyukur. Sebab Tuhan lebih tahu jauh sebelum dan sesudah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus bila sore hari ini kita belajar dari murid Kristus di Emmaus bagaimana mereka punya cara berpikir yang terbatas dan mereka kecewa. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang luar biasa, yaitu Yesus mati di kayu salib karena Yesus mau membebaskan semua orang dari penjajahan dosa. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, kalau hari ini kita ada di dalamnya sebagai orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan dari jajahan dosa, harusnya kita bersyukur dan mari kita hidup terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan keinginan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa. Saya ucap terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Diana Etes, ada juga Pak Toto Arafia, Tuhan berkati, dan semua yang mengangkat jempol Tuhan berkati. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Ya Allah, kami bersyukur karena kasih, kuasa, dan hikmat-Mu melampaui yang ada pada diri kami. Kami menyadari kemampuan kami terbatas. Itu sebabnya rencana dan harapan yang ada pada diri kami jauh dari sempurna. Sedangkan Engkau adalah pribadi yang maha pengasih, maha kuasa, dan hikmat-Mu tidak terhingga. Oleh sebab itu tak jarang yang Engkau lakukan tidak sama dengan yang kami harapkan. Rencana-Mu sempurna, dan apa yang Kau kerjakan melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Tuhan, ketika kami menghadapi realitas bahwa bukan yang kami harapkan, yang kami alami di dalam hidup kami, ajarlah diri kami untuk tetap berserah kepadamu dan menerima rencana-Mu dengan penuh ucapan syukur. Saat ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami yakin, apapun yang Engkau rancangkan bagi hidup kami adalah senantiasa baik adanya. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan-Mu bagi diri kami di sepanjang hari ini. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang dari firman-Mu. Supaya dengan demikian kehidupan kami menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Sertailah setiap langkah kehidupan
yang kami tempuh dengan keberhasilan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan, karena Engkau begitu mengasihi kami lebih daripada dirimu sendiri. Sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk melepaskan, menebus kami dari semua dosa-dosa. Bapa, sore hari ini hamba tetap berdoa mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir, yang sudah hamba sebut nama-nama mereka. Hamba mohon kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Sehingga pada saat mereka datang kepada Engkau Tuhan, dan pada saat mereka memohon, menginginkan sesuatu, dan mereka tidak dapat, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan Engkau belum menjawab, mereka tidak kecewa. Tetapi mereka sudah belajar untuk memahami bahwa apa yang Tuhan buat itu lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Bila Tuhan berikan hikmat pengertian kepada mereka semuanya. Bapak terima kasih, biarlah hamba mohon berkat-Mu turun untuk setiap pribadi. Tuhan berkati pribadi-pribadi mereka, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, berikan semangat, sukacita yang melimpah-limpah bagi mereka. Mereka boleh melakukan aktivitas mereka setiap hari dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik sehingga mereka kuat untuk boleh bekerja, untuk boleh melayani di dalam setiap hal yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati pribadi, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi setiap warga di Jalan Sanggeng Serayu ini. Tuhan, terima kasih dan terima kasih karena Tuhan terus memberkati warga di tempat ini. Tuhan yang terus buka jalan bagi mereka. Tuhan yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan bagi mereka. Hamba mohon Tuhan tolong supaya mereka boleh semangat, mereka boleh bekerja dengan setiap anugerah yang diterima dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka boleh mempermuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan itu boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Tolong bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan setiap kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Tuhan terus buat pemulihan demi pemulihan di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam kehidupan berkeluarga, baik suami kepada istri dan sebaliknya, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Biarlah kasih Kristus yang menjadi dasar hidup rumah tangga mereka, sehingga hidup mengandalkan Engkau senantiasa ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba mohon Tuhan juga jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba tetap memberkati anak Angel Upuya. Tuhan berkati dia, berikan kekuatan, kesehatan yang prima selalu kepadanya di dalam pertumbuhannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertai dia dan biarlah damai sejahtera, sukacita Roh Kudus melimpah baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kasih-Mu kepada anak Angel Upuya, dan hamba tetap mohon Tuhan tolong supaya seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng ini hidup sungguh mengandalkan Engkau dalam nama Yesus. Hamba juga mohon Bapa di dalam nama Yesus bagi seluruh jemaat GKPB, MDC, Tuhan berkati di dalam pribadi, di dalam pekerjaan rumah tangga mereka, di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Sore hari ini hamba juga tetap berdoa untuk beberapa saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka juga. Ibu Lani, Tuhan berkati dengan 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepadanya, membuatnya semakin bijaksana, semakin berhikmat dan takut Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. Juga anak Kristian yang berada di Sorong, Tuhan juga memberkati dia dengan 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepadanya pada hari ini.
Tuhan ajar untuk taat setia kepada Engkau. Tuhan ajar mengandalkan Engkau selalu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba serahkan seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berdoa untuk tim COVID-19, para medis, dokter-dokter, para penyuluh-penyuluh. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan berkati mereka, supaya mereka boleh hidup terus mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Pada saat mereka melayani Tuhan, mereka sungguh-sungguh terlindungi. Dan bila Tuhan tolong, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan, di dalam nama Yesus. Dan setiap mereka yang dilayani boleh mengalami kesembuhan oleh kuasa Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur, Tuhan berkati semua para medis. Dan juga hamba berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, biar damai sejahtera, ketentraman, ketenangan turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari. Berkati para pemimpin-pemimpin kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan sungguh mengerti panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini. Saya percaya, saudara, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan terus memberkati kita. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan terindah bagi kita. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan di pihak kita. Shalom, salam MDC.